Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membangun hubungan yang baik dengan judul buku 5 Bahasa Kasih. Saya mengambil topik ini karena saya percaya yang namanya manusia, kita pasti setiap hari tidak luput dengan yang namanya berinteraksi dengan sesama. Nah, tentu di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, karena buku itu sudah diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Nah, di tahun 1995 ada satu orang penulis buku dari Amerika Serikat bernama Gary Chapman. Beliau menulis tentang buku ini yang berjudul Five Love Language, ya, yaitu 5 bahasa kasih. Nah, buku ini ternyata sangat sukses dan penjualannya sangat luar biasa. Dan yang pasti, buku ini bisa memberikan kita tips yang baik untuk membangun hubungan dengan sesama. Baik itu dengan atasan, baik itu dengan bawahan, baik itu dengan klien, baik itu dengan konsumen. Dan kita bisa, terpenting kita bisa bangun hubungan dengan pasangan. Nah, sahabat entrepreneur, apa sih hubungannya kita membangun hubungan dengan pasangan? Dan itu ada kaitannya dengan kesuksesan kita di dalam karir kita. Rupanya sangat berhubungan. Bagaimana karir kita mau bagus kalau di rumah ribut terus? Bagaimana karir kita mau bagus kalau begitu pulang ke rumah serasa kayak neraka? Ya. Nah, jadi rupanya seringkali suami istri itu ribut. Itu cuman gara-gara masalah komunikasi. Nah, buku ini mengajarkan kita bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik dengan saudara, dengan orang tua, bahkan kalau keluar, bagaimana dengan atasan, dengan bawahan, dan dengan klien kita. Nah, otomatis buku Five Love Language atau 5 Bahasa Kasih ini membahas tentang 5 topik utama. Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah, bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata peneguhan, ya, atau pujian. Sebagai orang Timur, saya tahu sekali bahasa orang Timur itu sangat tidak umum kalau kita mengutarakan tentang yang namanya pujian, ya. Bahkan kita cenderung jarang memuji. Bahkan cenderung kita jarang memberikan kata-kata peneguhan. Nah, budaya orang tua kita, orang Timur, ya, pada umumnya, apabila anak itu berhasil, jarang orang tua itu memberikan sebuah kata-kata yang memberikan peneguhan. Wah, kamu hebat, kamu pandai, kamu keren. Karena orang tua kita takut kita besar kepala dan akhirnya menjadi pemalas. Tidak ada yang salah dengan kata-kata ini dari orang Timur, tetapi rupanya kata-kata peneguhan itu mempunyai satu andil yang besar dalam membangun komunikasi. Itulah sebab kenapa orang Timur, hubungan orang tua dan anak lebih tertutup dibanding orang Barat. Kalau orang Barat, anak dan orang tua itu memiliki keterbukaan yang luar biasa. Tetapi orang Timur cenderung orang tua lebih otoriter kepada anaknya. Sehingga anak jarang dalam tanda kutip curhat kepada orang tuanya. Ya. Dan bagus sekali kalau Anda menonton video ini Anda bisa terbuka dengan orang tua Anda. Mengapa demikian? Karena salah satunya adalah orang tua kita jarang memberikan kata-kata pendukung atau pujian. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya kata-kata pendukung ini sangat penting. Karena kata-kata pendukung itu bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pujian, bisa memberikan semangat. Bahkan yang terpenting adalah kerja keras kita dihargai. Nah, apabila manusia dihargai kerja kerasnya, maka mereka akan merasa memiliki citra diri yang lebih positif. Mereka akan merasa dirinya lebih berharga. Mereka akan merasa dirinya lebih berguna. Mereka bukan merasa rendah diri, mereka bukan merasa pesimis, bahkan mereka juga bukan merasa menjadi orang yang skeptis akhirnya. Nah, jadi kata-kata peneguhan ini diajarkan oleh Gary Chapman, bagaimana beliau itu mengajarkan tentang pentingnya kata-kata peneguhan. Ya. Jadi kalau Anda memiliki bawahan, jangan segan-segan untuk memberikan dia motivasi. Kalau Anda punya sales di kantor, jangan segan-segan memberikan dia pujian meskipun dia berhasil menjual sekecil apapun. Ya. Dan itu akan memberikan dia motivasi. Tentu tidak boleh berlebihan. Itu akan membuat dia
ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami tantangan, dia akan mengandalkan kata-kata peneguhan ini. Nah, tetapi sebetulnya kata-kata peneguhan ini juga sangat dibutuhkan bila seseorang sedang dalam kondisi down atau dalam kondisi terpuruk, maka Anda butuh sekali kata-kata peneguhan. Nah, bahasa kasih yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Nah, seringkali suami istri ribut itu karena kurang adanya waktu yang berkualitas antar sesama pasangan. Sang suami sibuk, sang istri juga sibuk. Ya. Yang sang suami dari pagi sampai malam urusan kerjaan, sedangkan yang istri seharian ngurus rumah tangga. Mereka jarang punya waktu membahas yang namanya waktu yang berkualitas untuk berdua seperti zaman-zaman pacaran terlebih dahulu. Apalagi sang istri sudah disibukkan dengan anak-anaknya yang nakal mungkin ya, atau anak-anaknya yang sudah bertumbuh dari bayi mungkin menjadi anak kecil yang suka lari ke sana kemari, sehingga mungkin sang istri menjadi capek dan akhirnya dia tidak ada waktu yang berkualitas dengan sang suami. Nah, ini yang seringkali suami istri ribut di sini. Dan akhirnya bahasa kasih di antara mereka berdua bermasalah, dan akhirnya kata Jerry Chapman adalah tangki cintanya kosong. Ya, saya ulangi, tangki cintanya kosong. Nah, kalau tangki cintanya kosong, maka masalah kecil saja bisa menjadi masalah besar bagi suami dan istri. Nah, bagaimana kalau di rumah Anda sudah merasa tidak nyaman, tentu akan mempengaruhi performa Anda di pekerjaan. Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, ya Anda tentu banyak melihat di Facebook, ya bagaimana ketika sudah di rumah, handphone kalau bisa dimatikan. Jangan chatting. Ya, yang seringkali Anda lihat video-video lucu di mana suami chatting, istri chatting, anak juga ikut chatting. Ya, padahal mereka dekat ya saat jam makan malam. Kalau bisa jamnya makan malam, letakkan semua handphone, ya bagikan waktu yang berdua. Ya, itu yang paling bagus, ya. Dan niscaya itu akan sangat berpengaruh kepada karir Anda. Yang ketiga adalah hadiah. Ya, bahasa kasih yang ketiga adalah hadiah. Nah, hadiah ini sangat penting, rewards. Karena meskipun Anda sudah bekerja sangat keras, hadiah tidak penting nilainya, yang terpenting adalah maksudnya, ataupun pemberiannya, ataupun itikat baiknya. Ya. Kapan terakhir Anda memberikan hadiah ulang tahun kepada kedua orang tua Anda? Sahabat, kapan Anda terakhir memberikan kedua orang tua Anda sebuah ucapan selamat ulang tahun? Ya, itu budaya mungkin Anda jarang berikan, tapi itu penting. Dan kalau misalkan Anda ulang tahun, ya suasana di kantor atau dengan tim-tim Anda, berikan waktu ucapan selamat ulang tahun. Itu penting sekali. Atau mungkin satu hadiah kecil itu bisa membuat suasana menjadi lebih baik. Karena itu termasuk dari bahasa cinta atau bahasa kasih. Ketika hadiah sudah diberikan, maka niscaya langsung hubungan yang cair, tangki cinta yang kosong akan kembali penuh. Ya, jadi itu teknik membangun hubungan yang baik. Nah, bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan. Nah, sahabat entrepreneur, tentunya pelayanan itu sangat diutamakan. Kalau Anda hari ini, terutama bagi para wanita, yang harus Anda berikan kepada suami. Suami itu butuh yang namanya pelayanan. Ya. Jangan siapkan makanan sendiri, jangan siapkan baju sendiri, jangan dibiarkan suami Anda itu menyiapkan kopernya sendiri kalau mau bepergian keluar kota. Jangan biarkan suami Anda itu membersihkan rumah sendiri kalau di hari liburnya. Ya, sesekali nggak ada salahnya kalau Anda memberikan pijatan kepada suami Anda. Suami Anda akan merasa dilayani. Dan suami Anda akan merasa bernilai. Ya, setimpal pekerjaan keras dia dengan ketika sudah sampai di rumah, maka dia akan merasa dihargai, dia merasa bagaikan raja. Nah, inilah para istri harus bisa lakukan. Anda tidak bisa pakai alasan bahwa, wah saya nggak ada waktu, saya sibuk. Itu nggak boleh. Nah, bahasa kasih seorang pria itu sebetulnya sederhana, yaitu pelayanan. Nah, begitu juga bagi Anda para pria, bahasa kasihnya untuk para istri cukup, yaitu apa? Waktu yang berkualitas. Berikan dia waktu yang berkualitas untuk para istri Anda. Nah, demikian, saya percaya kalau hubungan di rumah tangga akan bagus, maka langsung produktivitas di kantor dan tim penjualan akan naik. Karena apa? Bisa jadi di tim Anda
mereka juga lagi ribut sama pasangan ya. Tapi kalau Anda bisa bagikan tips ini di rumah, saya percaya penjualan akan meningkat. Dan yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini sangat dibutuhkan bagi pasutri, ya, karena saya percaya pasutri sangat membutuhkan yang namanya sentuhan fisik. Ya, apabila Anda bisa memeluk suami Anda dan sang suami juga bisa memeluk istri Anda, itu sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Anda sama anak Anda ribut, ya kadang-kadang Anda perlu berikan pelukan. Ya, pelukan kepada anak itu dia akan merasa dihargai. Dan begitu juga anak, Anda juga harus bisa berikan pelukan kepada orang tua Anda. Karena niscaya sewaktu kita dulu kecil lahir, itu kita dipeluk oleh orang tua kita. Mengapa sekarang setelah dewasa Anda jarang memeluk orang tua Anda? Padahal secara fisik Anda masih anaknya. Anda mungkin risih memeluk orang tua Anda. Tetapi sentuhan fisik merupakan bahasa kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pelukan itu merupakan sentuhan fisik yang paling istimewa. Dengan pelukan anak kecil yang nangis, dia bisa diam seketika. Anak kecil yang tidak bisa tidur dengan sentuhan fisik, itu bisa menjadi istimewa. Dan rupanya ini masih berlaku, bahkan ketika Anda sudah dewasa maupun tua sekalipun. Semoga tips yang singkat ini tentang 5 bahasa kasih dari bukunya Gary Chapman bisa memperbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan tim Anda. Dan saya percaya semua peningkatannya akan jadi luar biasa. Selamat menjalankan, sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali